Di episode kali ini, kita akan melihat bagaimana Magnus Carlsen menggunakan trik opening dalam permainan Blitz ketika berhadapan dengan Viswanathan Anand dalam turnamen Blitz Master 2019. Anand sebagai putih membuka permainan dengan E4, pion G6. Melihat jawaban Carlsen, kebanyakan pemain mengira atau memprediksi Magnus akan bermain modern defense atau paling tidak permainan mengarah ke fierce defense dengan jalur utama atau main line. Namun beberapa langkah kemudian, Anand terkejut dengan langkah Carlsen. Seperti biasanya, Anand melangkah D4 dan Carlsen membalas kuda F6. Sebuah langkah yang tidak normal dan di luar kebiasaan. Langkah yang sering dimainkan di sini gajah G7, pion D6, dan pion D5. Dengan langkah kuda F6 ini, kita memasuki varian opening Norwegian Rat. Dalam hal tema dan struktur bangunan, ini merupakan gabungan dari modern defense dan Alekhine defense. Pembukaan ini pertama kali ditemukan oleh Gerard Wellin dan Rolf Martens. Namun, pembukaan ini menjadi populer ketika Magnus Carlsen menggunakan dalam turnamen Blitz. Anand sebagai putih melangkah kuda C3. Namun, sebelum lanjut, saya akan mengajak Anda melihat partai Carlsen lainnya ketika melawan Boris Savchenko yang terjadi dalam catur Blitz tahun 2010. Di sini Boris Savchenko sebagai putih tidak melangkah kuda C3, tapi langsung mengusir kuda. Carlsen membawa kuda ke H5, dan ini merupakan trik psikologis dari Carlsen dalam Blitz. Situasi ini membuat lawan penasaran dan menganggap hitam akan hancur beberapa langkah kemudian. Tanpa disadari, Carlsen memainkan trik menguras waktu berpikir Savchenko. Boris Savchenko menyerang kuda dengan gajah, tapi Carlsen membiarkan. Dia tidak takut kehilangan pion di sayap raja dan melangkah pion D6. Pion E kali D, menteri kali pion, gajah kali kuda, pion kali gajah, kuda C3, benteng dialihkan ke jalur terbuka, pion G3, gajah G4, pion F3, gajah F5, gajah F4, menteri B6. Perlu diketahui, Carlsen memenangkan partai ini sebagai pemain hitam dalam 36 langkah. Oke, ini hanya sekedar ilustrasi. Kita kembali ke partai Anand Carlsen. Sebagai pemain putih, Anand melangkah kuda C3. Jika hitam melangkah pion D6, maka permainan bertransposisi ke fierce defense. Di sini Carlsen melangkah pion D5. Tentu Anand bertanya, apa yang dilakukan Carlsen? Ya, Carlsen akan membawa Anand ke hutan rimba dan Anand tidak tahu jalan keluar. Anand seperti pemain pada umumnya melangkah pion E5. Mungkin dia berpikir dia akan mendapat keunggulan ruang dengan tempo menyerang kuda. Carlsen membawa kuda ke E4. Anand menghindari pertukaran kuda. Pion F6, menyerang pion sentrum dan memberi tempat bagi kuda di G5. Pion mengusir kuda, kuda G5. Sebuah langkah kuda yang mengingatkan kita pada Alekhine defense. Dan Carlsen menggoda Anand menukar kuda dan gajah. Dan setelahnya hitam memiliki pion susun.
dan Anan tergoda menciptakan pion susun. Gajah kali kuda, pion kali gajah. Menteri D2, kemudian pion C5. Kembali menggoda Anan mengambil keuntungan satu pion. Dari sudut pandang Carson, memberi pion gratis adalah upaya dari hitam mengejar pengembangan perwira. Seperti yang terlihat di atas papan, putih telah mengembangkan menteri dan kuda, sementara seluruh perwira hitam masih berada di baris ke-8. Dengan pengorbanan satu pion ini, Carson berharap hitam dapat mengambil inisiatif. Setelah Anan mengambil pion, Carson mengembangkan kuda. Pion C3, menteri B6, menyerang pion B2, dan yang lebih utama menekan pion sentrum. Dengan menekan pion sentrum, maka ini membuat kuda putih terikat menjaga pion. Hal ini tentu saja menghambat aktivitas gajah. Situasi ini membuat menteri harus melindungi pion. Pion C kali D, pion juga diambil. Kita telah sampai di langkah ke-12. Dari titik ini, Carson mulai mendesain strateginya dengan menggunakan kekuatan sepasang gajah. Tapi, bagaimana caranya Carson menggunakan kekuatan gajah? Hal pertama yang dilihat, putih telah kehilangan gajah gelap, dan beberapa petak gelap di wilayah putih akan dieksploitasi oleh gajah gelap Carson. Dan strategi kedua, Carson ingin agar sayap Raja Putih menjadi terbuka. Oleh sebab itu, dia melakukan provokasi dengan gajah F5. Gajah ini terlihat begitu kuat mengontrol diagonal F5B1, menakut-nakuti raja agar tidak melakukan rokade ke sayap menteri. Anan tentu saja tidak rokade ke sayap menteri, sebab di langkah selanjutnya Carson bisa mengalihkan benteng ke CD8. Raja Anan akan menjadi sasaran serangan di jalur C. Tapi tujuan sebenarnya Carson menempatkan gajah di F5 adalah memprovokasi Anan mengusir gajah dengan pion. Dan ini membuat sayap raja menjadi terbuka. Anan mengusir gajah, lalu gajah mundur. Sekarang pion F3 menjadi pion lemah. Begitupun dengan pion D4 yang menjadi sasaran. Hal ini menyebabkan Anan kesulitan melakukan koordinasi perwira. Anan lalu menambah perlindungan terhadap pion dengan benteng. Kemudian hitam rokade. Kuda C3, pion E6. Carson mulai mengaktifkan gajah gelap. Kuda E2, Raja BD8, mengosongkan petak CD8 ditempati benteng. Permainan lanjut dengan pion F4, gajah E7, pion H4, kuda A5, sebuah langkah provokasi dari Carson. Kuda ini terlihat ingin menempati petak C4, menyerang menteri. Tapi tujuan sebenarnya Carson menggoda Anan agar mendorong pion B3. Apabila putih mendorong pion B3, maka ini membuat petak gelap yaitu petak A3 dan petak B4 menjadi petak lemah. Dalam permainan ini, Anan tidak ingin kuda menempati petak C4 dan dia mendorong pion B3. Ini membuat kuda tidak dilindungi oleh pion. Carson lalu menyerang kuda sekaligus melakukan pinning. Anan membawa rajanya lari ke F2, tapi benteng kembali melakukan shadowing terhadap raja. Benteng H3, gajah B5. Dari posisi di atas papan, kita bisa melihat 4 hal. Yang pertama, kekuatan sepasang gajah.
Yang kedua, kuda yang terkena pining. Yang ketiga, pion F4 dan pion D4 mendapat tekanan. Dan yang keempat, posisi raja tidak aman. Semua hal ini menyebabkan putih sulit melakukan koordinasi. Dan perlu dicatat, ini adalah permainan blitz, di mana peluang melakukan blunder ada di pihak pemain putih. Pada posisi ini, Anang melangkah menteri E3. Carlsen menukar gajah dan kuda. Kuda kali gajah. Benteng dialihkan ke jalur terbuka. Dalam situasi yang tertekan, Anang melakukan langkah lemah dengan mengadu benteng. Anang melihat bahaya jika benteng Carlsen menempati petak C2, menekan di sepanjang baris kedua. Di sini Anang sebaiknya melangkah menteri D3, mengontrol petak C2 dari kemungkinan ditempati benteng. Menempatkan menteri di petak terang adalah hal yang strategis, sebab selain Carlsen tidak memiliki gajah terang, Menteri Anang juga bisa mengontrol diagonal terang. Setelah Anang mengadu benteng, Carlsen langsung menukar benteng. Menteri kali benteng. Ini memberi kesempatan bagi Carlsen menyerang pion dengan kuda. Anang tidak ingin kehilangan pion sentrum, dan dia menjaganya dengan menteri. Dari titik ini, Carlsen mulai melakukan pukulan taktis. Hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi Carlsen adalah raja dan menteri Anang berada di diagonal gelap. Kemudian Carlsen melakukan eksekusi dengan pengorbanan kuda. Jika menteri kali kuda, benteng kali pion, memanfaatkan posisi menteri yang terkena pining. Kuda kali benteng, dan putih kehilangan menteri. Di sini Anang memilih mengambil dengan kuda. Lalu gajah melakukan pining. Raja menghindar. Carlsen lalu merebut kembali perwiranya dengan tempo menyerang menteri. Menteri D2, pion A5, memperkuat dominasi Carlsen di petak gelap, dan secara perlahan-lahan Carlsen melakukan serangan minoritas terhadap formasi pion putih di sayap menteri. Benteng F3, gajah C5, gajah D3. Pada posisi ini, Carlsen ingin melakukan koordinasi menteri dan gajah. Dia ingin menteri dan gajah bertukar posisi. Jika menteri berada di depan gajah, maka ini memberi tekanan bagi Raja Putih. Sebab itu, menteri terlebih dahulu melakukan manuver, menekan pion di sayap raja. Anang mendorong pion, gajah B6, raja G3, menteri C7, benteng F1, menteri C5. Sekarang menteri telah berada di depan gajah. Anang menyerang menteri dengan benteng, menteri D4, benteng D1, gajah C7, benteng E1, pion A4. Anang menawarkan pertukaran menteri. Jika menteri hilang di atas papan, tentu saja permainan berpotensi remis, sebab kedua pihak memiliki gajah berlainan warna. Sebab itu, dalam situasi seperti ini, maka pihak yang sedang menyerang
harus menghindari pertukaran. Maka dari itu, Carlsen melangkah menteri B4. Pion B kali A, gajah B6, menyerang menteri agar menteri meninggalkan penjagaan terhadap pion F4. Pada posisi ini, Anang melakukan blunder dengan menteri C1. Di sini sebaiknya Anang melangkah pion A3, mengusir menteri dari petak B4. Setelah Anang melakukan blunder dengan menteri C1, Carlsen lalu membawa menterinya ke D4. Serangan pada 3 titik sekaligus. Yang pertama menyerang gajah, yang kedua menekan pion, dan yang ketiga menteri akan melakukan skak di F2. Ini membuat Anang kesulitan menjaga wilayahnya, dan dia melakukan langkah natural dengan menteri D2, menjaga 3 titik tersebut. Tapi Carlsen menemukan langkah bagus dengan gajah A5, menyerang menteri dan benteng di belakangnya. Menteri kali gajah, Carlsen mengambil gajah sambil melakukan skak, raja G4, menteri F5. Hal ini membuat Anang menyerah. Sebab apabila raja G3, menteri kali pion skak, raja H3, menteri F2. Di langkah selanjutnya Carlsen bisa menempatkan benteng di F3.